Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Maftuha dengan NIM akhir 005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai adopsi teknologi pertanian dalam ekonomi pembangunan pertanian. Nah, perlu diketahui adopsi teknologi itu apa sih? Nah, jadi adopsi teknologi itu merupakan salah satu proses mental dan perubahan perilaku baik berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan dari petani hingga petani itu menerapkan teknologi. Jadi peran teknologi dalam pembangunan pertanian sendiri itu untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi ketergantungan pada faktor tradisional dan juga dapat membantu untuk mempercepat akses ke pasar. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang menjadi penentu adopsi teknologi. Yang pertama itu ada faktor sosial, yaitu dari pendidikan, akses informasi, kepercayaan dan juga kepercayaan masyarakat. Nah, dan kemudian ada faktor ekonomi seperti biaya teknologi, ketersediaan modal, potensi keuntungan, dan juga harga komoditas. Nah, yang terakhir itu ada faktor teknis seperti kemudahan dalam penggunaan teknologi tersebut, ketersediaan dukungan teknis, dan juga kemudahan dalam penggunaan teknologi tersebut. Dan beberapa tahapan dari adopsi teknologi itu ada beberapa. Yang pertama itu ada awareness atau penyadaran. Jadi petani itu mulai mengetahui adanya teknologi baru, namun dia belum memiliki informasi yang cukup mendalam tentang teknologi tersebut. Nah, yang kedua itu ada interest atau minat. Jadi setelah mengetahui adanya teknologi baru, petani itu akan mulai mencari informasi lebih lanjut tentang teknologi tersebut. Nah, kemudian ada evaluation atau evaluasi. Petani itu mulai mempertimbangkan apakah teknologi baru tersebut itu cocok dan bermanfaat bagi usaha taninya. Dan yang keempat itu ada trial atau uji coba. Jadi setelah dievaluasi lebih lanjut dan sekiranya cocok untuk usaha taninya, petani itu baru mereka akan mencoba menggunakan teknologi tersebut dalam skala kecil. Nah, yang kelima dan yang terakhir itu ada tahap adopsi atau adoption. Jadi jika hasil uji coba itu memuaskan, petani akan memutuskan untuk menggunakan teknologi tersebut secara penuh dan berkelanjutan dalam kegiatan pertaniannya. Nah, beberapa dari teknologi tersebut, contohnya itu ada beberapa mulai dari teknologi untuk pemanenan, irigasi, dan juga untuk penanam benih. Nah, contohnya itu ada mesin combine harvester, itu digunakan dalam proses pemanenan. Kemudian ada sistem IoT yang bisa memantau proses produksi itu secara real time. Jadi dia bisa menyiram tanaman itu secara terjadwal dan real time gitu, dan bisa dilihat dari device kita. Nah, kemudian ada sistem irigasi dengan menggunakan drone dan juga mesin penanaman benih. Dan teknologi tersebut itu bisa memudahkan petani dalam proses produksinya. Nah, beberapa manfaat dari teknologi tersebut itu dapat meningkatkan produksi. Jadi hasil panen yang diperoleh itu akan lebih banyak dengan menggunakan biaya yang lebih efisien. Nah, kemudian bisa meningkatkan ketahanan pangan, efisiensi sumber daya seperti buang pupuk, air, pestisida itu bisa digunakan secara optimal dan meningkatkan pendapatan petani. Dan ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses adopsi teknologi ini, seperti keterbatasan infrastruktur, keterbatasan modal, skala usaha yang kecil. Jadi teknologi itu tidak bisa diterapkan langsung oleh petani, dan juga kurangnya edukasi dan juga pelatihan oleh petani. Nah, strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah maupun petani yaitu adalah seperti dukungan pemerintah, edukasi dan pelatihan, penguatan infrastruktur, peningkatan kemudahan akses teknologi, dan juga peningkatan akses finansial. Nah, cukup yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.